Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi Bapak Ibu guru yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan berbagai macam update video terkait pretest PPG. Nah, di dalam video ini saya akan membawakan 30 latihan soal pretest PPG tahun 2022 untuk pelajaran Bahasa Indonesia SMP, tentunya beserta kunci jawabannya. Nah, jika nanti di dalam video ini kunci jawaban yang saya berikan menurut Bapak Ibu tidak tepat, kurang sesuai, atau mungkin Bapak Ibu punya pendapat yang lain gitu ya, Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat itu di dalam kolom komentar untuk kita diskusikan lebih lanjut lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Seorang guru Bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Menentukan struktur organisasi teks laporan hasil observasi, B. Menentukan ciri bahasa teks laporan hasil observasi, C. Menjelaskan struktur organisasi teks laporan hasil observasi, D. Menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi, atau E. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Lanjut, kita ke soal nomor 2. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah A. Pengetahuan faktual, B. Pengetahuan metakognitif, C. Pengetahuan prosedural, D. Pengetahuan konseptual, atau E. Keterampilan. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni pengetahuan prosedural. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikannya secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis project, atau E. Berbasis masalah. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni pendekatan saintifik. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu jenis teks, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi dan menganalisis isi teks, membuat kesimpulan, dan mempresentasikan hasil diskusi. Pembelajaran membaca teks ini menggunakan pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis project, atau E. Berbasis masalah. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni pendekatan saintifik. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan diperdengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah media A. Audio dan atau audiovisual, B. Visual dan atau cetak, C. Audiovisual dan atau visual, D. Audio dan atau IT, atau E. Non cetak dan atau cetak. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni media audiovisual dan atau visual. Lanjut, kita ke soal nomor 6. Seorang guru akan mengajarkan kompetensi dasar 4.8, mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai.
Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Lingkungan sekolah, B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat, C. Berbagai buku referensi, D. Rekaman drama dari televisi, atau E. Teks berita dalam surat kabar. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni kumpulan cerita rakyat atau hikayat. Lanjut kita ya ke soal nomor 7. Setelah selesai mengajar kompetensi dasar 4.4, mengkonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Struktur dan kebahasaan guru harus melakukan penilaian. Instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut sebaiknya berupa A. Angket, B. Tes lisan, C. Tes performansi, D. Tes pilihan ganda, atau E. Rubrik penilaian project. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni rubrik penilaian project. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan penggalan RPP berikut ini. Bagian dari penggalan RPP yang tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah A. Pendekatan, B. Metode, C. Media pembelajaran, D. Sumber belajar, atau E. Metode dan model pembelajaran. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni metode dan model pembelajaran. Lanjut ya, kita ke soal nomor 9. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis project, atau E. Berbasis masalah. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni pendekatan saintifik. Lanjut ke soal nomor 10. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik memilih dan menyepakati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Mereka kemudian merumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Selanjutnya mencari dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, telaah pustaka, serta melakukan pembuktian atas hipotesis sebelumnya. Setelah mendapatkan data, maka disusun sebuah kesimpulan. Model pembelajaran menulis yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis project, atau E. Berbasis masalah. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni discovery. Kita lanjut ke soal nomor 11. Bacalah dengan cermat teks dialog singkat berikut ini. Orang pertama, sejauh mana Kementerian Pendidikan sudah mengantisipasi terjadinya kebocoran soal UNAS? Orang kedua, di samping melalui pengawasan ketat selama penyusunan dan percetakan, pendistribusian soal juga dikawal oleh sejumlah pihak, termasuk petugas dari kepolisian. Dialog di atas menggunakan bahasa Indonesia ragam, A. Santai, B. Akrab, C. Informal, D. Non-formal, atau E. Formal. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni ragam formal. Kita lanjut ke soal nomor 12. Seorang guru menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa tertentu dengan anggapan bahwa pemerolehan bahasa itu terjadi melalui pengkondisian atau pembiasaan. Anggapan guru itu didasari oleh paham aliran linguistik yang lazim disebut teori A. Nativisme, B. Behaviorisme, C. Interaksionisme, D. Kognitivisme, atau E. Naturalisme. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni teori behaviorisme. Kita lanjut ke soal nomor 13. Bacalah dengan cermat teks berikut ini. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah.
Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain. Ada dua jenis rokok, yaitu rokok yang berfilter dan tidak berfilter. Filter pada rokok terbuat dari bahan busa serabut sintesis yang berfungsi menyaring nikotin. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan terbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam saku. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkusan-bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung. Bahasa yang digunakan pada teks tersebut termasuk ragam bahasa: A. Informal, B. Jurnalistik, C. Bisnis, D. Ilmiah, atau E. Hukum. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni ragam bahasa ilmiah. Kita lanjut ke soal nomor 14. Berikut ini adalah kalimat yang berpola SPP atau subjek predikat pelengkap. A. Jabatan itu membutuhkan kompetensi kepemimpinan tinggi. B. Semua pihak menghendaki jabatan itu. C. Jabatan itu menjadi rebutan antar departemen. D. Orang itu sudah lama menduduki jabatan itu. Atau E. Pada dasarnya jabatan itu kekuasaan. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni jabatan itu menjadi rebutan antar departemen. Itu jawaban tepat untuk soal nomor 14. Kita lanjut ke soal nomor 15. Afiks atau imbuhan yang digunakan dalam kata berikut ini merupakan makna gramatikal lebih dari satu. A. Beristri, B. Merumput, C. Pembohong, D. Meteran, atau E. Jauhi. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni pembohong. Kita lanjut ke soal nomor 16. Cermati penggunaan tanda baca pada penulisan alamat berikut. Yang terhormat Andri Wahyu Setiawan, SE, Kasubag Divisi Marketing PT Dipo Lokomotif, Jalan Sinduadi 45, Yogyakarta. Kesalahan penggunaan tanda baca titik terdapat pada A. Yang terhormat dan Sarjana Ekonomi, B. Yang terhormat dan PT, atau C. SE dan Yogyakarta, D. PT dan Yogyakarta, E. SE dan PT. Untuk soal nomor 16, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni yang PT dan Yogyakarta. Kita lanjut ke soal nomor 17. Bacalah dengan cermat dua kalimat berikut ini. Surat kabar itu ditaruh di rak buku yang ada di ruang-ruang publik. Majalah, historika, dan fenomena juga ada di antaranya. Kesalahan penulisan kata terjadi pada kata A. Surat kabar, dan rak buku. B. Surat kabar, dan ruang-ruang publik. C. Rak buku, dan ruang-ruang publik. D. Ruang-ruang publik dan holistika. Atau E. Holistika dan fenomena. Untuk soal nomor 17, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni surat kabar, dan rak buku. Kita lanjut ke soal nomor 18. Di dalam kalimat berikut ini terdapat ketidaktepatan penggunaan kata. A. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas tegangan dan sistem kontrol alat. B. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas terhadap tegangan dan sistem kontrol alat. C. Setelah pengujian hasil dilakukan, tim akan melakukan stabilisasi tegangan dan sistem kontrol alat. D. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan mengatur stabilitas tegangan dan sistem kontrol alat. Atau E. Stabilitas tegangan dan alat kontrol dilakukan setelah melakukan pengujian hasil. Untuk soal nomor 18, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas terhadap tegangan dan sistem kontrol alat. Kita lanjut ke soal nomor 19. Kalimat berikut ini merupakan bagian dari sebuah paragraf panjang. Bacalah dengan cermat. Setiap harinya,
dia keluar masuk hutan untuk merumput serta merawat dan menanam pohon. Ini diambil dari berita di media sosial di media massa online akurat.com 10 April 2017 di pukul 10:28 waktu Indonesia Barat, gitu ya. Nah, kalimat di atas tidak efektif. Agar efektif, kalimat itu harus dirubah seperti berikut. A. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk merumput dan merawat dan menanam pohon. B. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk merumput karena pohon perlu dirawat. C. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk menanam dan merawat pohon sambil merumput. D. Sambil merumput, setiap hari dia keluar masuk hutan karena pohon perlu ditanam dan dirawat. Atau E. Di samping merumput, setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk menanam pohon dan dirawat. Untuk soal nomor 19, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk menanam pohon dan merawat pohon sambil merumput, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 20. Kalimat yang di dalamnya terkandung unsur yang berlebihan atau melemah adalah A. Kedua orang itu berpelukan. B. Kedua orang itu memeluk-meluk. C. Kedua orang itu saling berpelukan. D. Kedua orang itu peluk memeluk. E. Kedua orang itu saling memeluk. Untuk soal nomor 20, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni kedua orang itu saling berpelukan, ya. Kita lanjut ke soal nomor 21. Berikut langkah kegiatan pembelajaran pada KD menyajikan puisi rakyat yang dilakukan seorang guru bahasa Indonesia. 1. Menugaskan siswa membuat puisi rakyat secara mandiri. 2. Mendiskusikan isi puisi rakyat yang dibaca. 3. Membimbing siswa memilih ide puisi rakyat. 4. Mendiskusikan ciri dan bahasa dalam puisi rakyat. 5. Mempresentasikan pantun yang telah dibuat siswa. 6. Menyajikan musikalisasi pantun dan syair. 7. Saling mengomentari karya teman. Langkah yang tidak sesuai dengan KD tersebut adalah A. 2 dan 4, B. 1 dan 4, C. 4 dan 5, D. 2 dan 3, atau E. 6 dan 7. Untuk soal nomor 21, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni KD pilihan 2 dan 4. Kita lanjut ke soal nomor 22. Ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Kalimat manakah yang berpola sama dengan kalimat di atas? A. Paman bercukur menggunakan pisau cukur. B. Burung-burung bersahutan di pagi hari. C. Anak-anak bermain dengan gembira di lapangan. D. Langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Atau E. Para petani menanam padi di pagi hari. Untuk soal nomor 22, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni para petani menanam padi di pagi hari. Kita lanjut ke soal nomor 23. Pada kalimat manakah terdapat penggunaan tanda baca yang salah? A. Ayahnya bukan pegawai bank, melainkan manajer di salah satu perusahaan swasta. B. Aku hanya membawa beberapa alat tulis, tas, dan buku-buku. C. Anita tidak mau kuliah lagi karena diejek oleh teman-temannya. D. Tahukah kau dari mana suara teriakan tolong barusan? Atau E. Dia sangat pandai bergaul di kampus tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Untuk soal nomor 23, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni Anita tidak mau kuliah lagi karena diejek oleh teman-temannya. Untuk soal lanjut ya, kita ke soal nomor 24. Gajah memiliki belalai panjang yang merupakan modifikasi dari bibir bagian atas dan hidung. Telinganya besar dan melebar. Gajah jantan memiliki sepasang gading yang memanjang ke depan, sedangkan gajah betina pada umumnya tidak memiliki gading. Kulitnya tidak banyak ditumbuhi oleh rambut. Warna kulitnya abu-abu atau gelap. Gajah hidup berkelompok yang dipimpin oleh gajah betina paling tua. Jumlah kelompok 10-30 ekor. Mereka hidup berpindah, migrasi dari tempat satu ke tempat yang lain untuk melakukan kegiatan mencari sumber pakan dan kawin.
Gajah merupakan jenis mamalia besar yang mudah beradaptasi dengan kehidupan manusia sehingga dapat kita jumpai gajah sebagai pekerja di penebangan perkebunan. Paragraf di atas berisi deskripsi, A. Sugestif, B. Ekspositoris, C. Subjektif, D. Teknis, atau E. Objektif. Untuk soal nomor 24, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni berisi deskripsi objektif. Kita lanjut ke soal nomor 25. Banjir termasuk dalam salah satu gejala alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan dapat menimbulkan kerusakan. Dalam pengertian sederhana, banjir adalah luapan air dalam jumlah besar yang menerjang dan menggenangi suatu daerah. Peristiwa meluapnya air tersebut masuk ke kawasan pemukiman yang dihuni manusia akibat sungai tidak mampu lagi menampungnya. Suatu daerah disebut banjir jika air dalam jumlah banyak menutupi sebagian besar daerah yang luas. Secara hidrologis ada dua definisi tentang banjir, yakni setiap aliran air yang merusak harta benda, ternak, dan tanaman, dan setiap kondisi permukaan level air yang melebihi batas normal. Kutipan teks eksplanasi di atas berisi A. Penyampaian fakta tentang banjir, B. Pemaparan dampak banjir, C. Pernyataan umum tentang banjir, D. Interpretasi tentang konsep banjir, atau E. Penjelasan penyebab banjir. Untuk soal nomor 25, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni berisi pernyataan umum tentang banjir. Lanjut ya ke soal nomor 26. Ketika ikan yang paling tua mendengar ini, dia gelisah. Dia memanggil ikan-ikan yang lain dan berkata, "Apakah kamu dengar apa yang dikatakan nelayan itu? Kita harus meninggalkan kolam ini, nelayan itu akan kembali besok dan membunuh kita semua." Ikan kedua setuju. "Kamu benar," dia berkata. "Kita harus meninggalkan kolam ini." Tetapi ikan yang paling muda tertawa. "Kamu cemas tanpa ada alasan," dia berkata. "Kita telah tinggal di kolam ini seumur hidup kita, dan tidak ada nelayan yang datang ke sini. Kenapa harus orang-orang itu kembali? Saya tidak akan pergi kemana-mana. Keberuntunganku akan menyelamatkanku." Ditinjau dari strukturnya, kutipan fabel di atas merupakan bagian A. Resolusi, B. Komplikasi, C. Orientasi, D. Isi cerita, atau E. Koda. Untuk soal nomor 26, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni komplikasi. Kita lanjut ke soal nomor 27. Musim kemarau pada tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun 10 tahun terakhir. Selama 6 bulan banyak sawah gagal panen di desa kami. Hujan tidak turun selama 6 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, maka dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa terjadi karena terjadi selama 7 bulan. Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG, tahun lalu kemarau hanya terjadi selama 5 bulan. Kalimat yang tidak mendukung argumen adalah kalimat A6, B5, C3, D4, atau E2. Untuk soal nomor 27, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni kalimat yang kedua. Kita lanjut ke soal nomor 28. Bacalah kalimat-kalimat berikut. 1. Masyarakat diisyaratkan untuk mendaftarkan diri atau melakukan konfirmasi ke pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. 2. Pentas budaya ini dapat dihadiri oleh masyarakat tanpa dikenakan biaya alias gratis. 3. Meski gratis tetapi ada syaratnya. 4. Pentas budaya bertema bahari yang akan digelar di Silang Timur Monumen Nasional. 5. Acara itu digelar pada hari Minggu mulai pukul 17.30 sampai 23.30 waktu Indonesia Barat. Jika dikembangkan menjadi teks berita dengan judul Pentas Budaya Bahari digelar di Monas, urutan kalimat yang tepat adalah A24513, B42513, C45231, D24531, atau E42531. Untuk soal nomor 28, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni 4, 5, 2, 3, dan 1. Lanjut ke soal nomor 29.
Seorang guru bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kalimat terdiri atas modalitas dan proposisi. Modalitas adalah aliran linguistik yang digunakan guru tersebut adalah aliran A. Preskriptif, B. Transformasi, C. Struktural, D. Fungsional, atau E. Deskriptif. Untuk soal nomor 29, jawaban yang paling tepat adalah yang B, yakni aliran transformasi. Kita lanjut ke soal nomor 30. Terjadinya rumah kaca merupakan salah satu contoh. Judul teks eksplanasi. Deret penjelas manakah yang tidak sesuai dengan teks eksplanasi tentang terjadinya efek rumah kaca? A. Rangkaian kejadian terbentuknya efek rumah kaca. B. Pengertian efek rumah kaca. C. Penyebab rumah kaca dapat dipilah menjadi dua. D. Rumah kaca disebabkan oleh beberapa faktor. Atau E. Awal terjadinya efek rumah kaca. Untuk soal nomor 30, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni pengertian efek rumah kaca. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.